Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, Akang Teteh, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari Rabu malam kita silaturahim lagi dalam majelis ilmu, dalam kajian peradaban. Walaupun hujan ya, tiris semuanya kelihatan kabulusan. Ini tantangan, bukankah ini yang kita harapkan dari bulan-bulan kemarin? Allah berikan kemarau yang panjang, nih Allah berikan hujan, nah, jangan mengeluh. Sekarang kita bilang lagi, ya Allah kapan nih halodo itu kan, kasih kemarau lagi, mengeluh lagi. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi mengeluh terus. Tapi lihatlah bahwa hujan ini seperti stok yang Allah berikan. Mudah-mudahan stok air yang semakin berkurang di Bandung ini membuat kita tafakkur, membuat kita muhasabah. Jangan-jangan Allah ini sedang memberikan kita stok air yang banyak. Kenapa? Karena kita gemar menggunduli gunung-gunung kita di Bandung Utara. Jadi kalau Allah tidak memberikan hujan yang banyak, mungkin kita akan kekeringan. Khususnya di daerah-daerah tengah kota ya. Daerah-daerah selatan juga kekeringan. Kenapa? Kurang resapan air. Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh, kita sudah masuk sesi kelima dalam kajian peradaban. Dari total 25 sesi ini, satu demi satu kita bahas perlahan-lahan ya. Kita sudah belajar di sesi pertama tentang visi global Islam. Apa sih cita-cita tertinggi agama Islam ini untuk kehidupan? Ternyata agung, rahmatan lil alamin, al-khalifah fil ard. Lalu juga bagaimana visi ibadah. Lalu kita sudah membahas tentang apa saja kaidah-kaidah yang membuat sebuah umat itu bangkit, runtuh. Lalu juga kita sudah belajar dari mana kita mempelajari peradaban, siapa yang kita contoh. Ternyata yang kita contoh itu semua pengalaman baik umat manusia. Dari mulai pengalaman Nabi Muhammad SAW, pengalaman sahabat, pengalaman ulama-ulama, salafus saleh, juga pengalaman bangsa-bangsa yang hari ini maju. Pengalaman Jepang, pengalaman Cina, pengalaman Amerika, pengalaman umat-umat, bahkan yang non-muslim, wajib kita pelajari agar apa? Agar kita bisa mengembangkan kehidupan. Lalu sesi keempat, kita lebih spesifik lagi. Kalau kita belajar pengalaman-pengalaman bangsa lain, bahkan dari non-muslim kita belajar, ada nggak sih indikatornya? Apakah kita semuanya kita tiru? Ternyata enggak. Ada tujuan yang spesifik dalam peradaban Islam itu. Kita ingin membangun peradaban tapi yang bertauhid. Ingin membangun kemajuan, pembangunan, tapi juga mementingkan dakwah. Jangan sampai Bapak itu punya perusahaan tidak ada dakwahnya. Bapak punya karyawan tidak ada dakwahnya. Saya baru bikin sebuah kesepakatan dengan sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini perusahaan kerudung muslim. Lalu direktur utamanya itu punya karyawan ratusan. Dia bilang, saya punya tanggung jawab di depan Allah, karyawan saya bukan hanya saya kasih gaji, tapi harus saya perbaiki akhlaknya, keimanannya. Gimana caranya? Kang El nggak mau tahu caranya, bikinkan program agar mereka ini bertumbuh keislamannya. Bikin kontrak dan juga dibikin SOP. Siapa karyawan tidak datang ke pengajian pagi-pagi setiap pekan, seminggu sekali, hari Jumat, yang nggak datang, itu dikurangi gajinya, penghasilannya. Itu bagian dari kebijakan perusahaan. Dan tidak mengambil jam lembur, yang diambil jam kerja. Nah, yang seperti ini yang namanya tugas peradaban. Bapak punya perusahaan, ada dakwahnya. Bapak jadi bos, ada dakwahnya. Apalagi kalau guru ya, jelas dakwah. Jadi di bidang apapun Bapak Ibu bergerak, perlu ada misi dakwahnya. Ini yang membedakan antara peradaban Islam dengan peradaban maju umat lain yang tidak ada nilai dakwahnya, bahkan cenderung melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sesi kelima, sesi keenam ini satu paket sebetulnya. Kita akan mempelajari syarat-syarat sebuah bangsa itu maju dan sebab-sebab yang menyebabkan sebuah umat itu hancur runtuh. Jadi ini satu paket. Sesi kelimanya kita mempelajari apa yang membuat kita maju. Lalu 2 minggu ke depan kita akan mempelajari apa sebab-sebab yang membuat sebuah umat itu runtuh. Jadi sepaket. Kita fokus dulu sekarang terhadap
apa saja faktor-faktor yang membuat sebuah umat, bangsa, masyarakat atau negara itu maju. Tujuan dari mempelajari sesi ini adalah agar kita, Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh, mengerti dari mana kita memulai. Apakah kita memulai itu dari demonstrasi misalnya, kita ingin membangun umat, kita bikin masjid, membangun umat, bikin pesantren, dari mana memulainya. Nah, jadi di sesi ini Akang Teteh dan Bapak Ibu semua akan paham apa saja unsur-unsur yang paling utama, yang paling vital untuk membangun umat. Kalau Akang Teteh tahu unsur-unsur ini, maka energi kita, waktu kita akan fokus pada hal-hal yang penting ini. Kalau kita itu nggak tahu, misalnya gini, kita ingin bikin bikin bangunan, paling gampang aja. Apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin bangunan? Ya udah jelas. Semen, dari mulai semen, kacanya, batu batanya, batu kalinya, semuanya. Kita tahu untuk mengumpulkan barang ini kemana kita datang, pergi? Ke toko bangunan kan? Ke toko bangunan jelas, bukan ke Alfamart itu kan? Udah jelas. Kenapa? Kita punya tujuan yang jelas dan kita tahu bahan-bahannya apa saja kebutuhannya. Nah, membangun umat sama. Kalau Akang Teteh tidak tahu apa saja bahan-bahan membangun umat, ini umat itu akan maju dengan A, B, C, D. Nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu, kita tuh bingung mau ke toko mana, kita mau menyiapin apa. Nah, tapi kalau orang-orang yang paham, maka waktu dia itu fokus untuk membangun hal-hal yang paling berefek bagi pembangunan umat. Kenapa? Waktu kita itu pendek, Akang Teteh. Mungkin Akang Teteh setiap hari amal soleh, sholat setiap hari nggak pernah ketinggalan, ngaji setiap hari nggak pernah ketinggalan. Tapi barangkali waktu-waktu luang kita di luar waktu sholat wajib, di luar waktu ngaji, tidak kita gunakan untuk membangun umat. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Nyangkanya hanya dengerin ceramah kita bisa membangun umat, padahal nggak cukup. Nyangkanya hanya ngajarin ngaji 10 anak itu membangun umat, padahal nggak cukup misalnya. Nah, jadi kalau kita tahu apa saja unsur-unsur yang bisa membuat umat itu bangkit, insya Allah kita akan fokus dan umat itu akan membangun bangsa ini dengan lebih cepat. Nah, saya ingin memberi dulu tentang rule, aturan-aturan, kaidah-kaidahnya biar paham. Satu ya. Tidak ada faktor tunggal yang menjelaskan kemajuan peradaban. Jadi rule nomor 1 ini memberikan kita ketawaduan. Kalau ada orang yang bilang gini, pokoknya kalau umat ingin maju harus misalnya harus negara itu memberikan uang infrastruktur untuk pendidikan. Benar nggak? Benar. Tapi nggak cukup kan? Kalau negara membangun sekolah, misalnya ada negara, bukan Indonesia, negara lain nggak tahu ya. Membangun infrastruktur terus, bikin pembangunan terus tuh kan. Hanya pembangunan fisik yang dia bangun, itu benar juga ada manfaatnya. Tapi apakah cukup? Nggak cukup, kenapa? Masih ada unsur-unsur lain yang perlu kita bangun. Daya baca itu kan, semangat belajar, apalagi yang membuat umat bangkit itu. Hal-hal yang lain itu juga penting. Jadi tidak boleh kita itu hanya melihat semua kemajuan itu hanya satu faktor gitu kan. Saya sering mendengar orang-orang yang cara memahami persoalan itu dengan sangat simplistik. Simplistik itu artinya terlalu menyederhanakan. Hidup simpel boleh, nggak ribet, tapi berpikir yang terlalu sederhana itu nggak boleh. Misalnya gini, umat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin membangun umat, mari kita tingkatkan iman dan takwa, titik, udah aja gitu kan. Yang kayak gimana kan harus, itu general sekali, harus spesifik. Bagaimana iman dan takwa itu ditingkatkan? Tentang ke masjidnya masuk, ngajinya masuk, tilawahnya masuk kan, lalu juga risetnya masuk, disiplinnya masuk, kebersihannya masuk. Jadi banyak sekali bidang-bidang. Jadi jangan terbiasa berpikir itu terlalu simpel. Kedua, tidak boleh mengeneralisasi sebuah kaidah hanya dari kesimpulan satu model masyarakat. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu melihat apa yang menyebabkan kemajuan, salah satu faktor kemajuan bangsa Cina misalnya. Apa yang membuat mereka maju? Bisnis kan? Bisnis, perdagangan. Lalu kita menyimpulkan kalau Indonesia ingin maju, dagang semuanya gitu kan? Nggak bisa. Itu adalah rumus resep yang bagus untuk Cina. Barangkali Indonesia bukan gitu rumusnya. Jerman maju dengan apa? Industri kan? Industri berat, mobil, pesawat itu kan, industri teknologi. Intinya industri elektronika, industri mesin, Jerman itu kemajuannya. Lalu kita anggap bahwa pokoknya kalau ingin maju tiru Jerman, nggak bisa. Barangkali itu cocok buat Jerman, belum itu cocok untuk Indonesia. Nah itu contoh agar kita itu tidak melihat faktor itu hanya faktor tunggal.
Jadi kalau orang itu berpikirnya terlalu simpel melihat faktor tunggal, kita ini sering berantem dengan yang lain, pakai keke. Pokoknya Islam mau, kalau umat ingin maju, kita perbanyak tilawah 1 hari 5 juz misalnya itu kan. Menganggap itu salah satunya solusi. Cek yang ini kata yang lain, enggak, bukan tilawah. Solusi agar umat Islam ini maju, bikin kajian gitu kan. Itu terus. Kata yang ini bukan bikin kajian. Solusi itu adalah infak itu kan. Itu terus. Ternyata semuanya ini dibutuhkan. Ini sebagian, ini sebagian, ini sebagian. Nah, jadi kita perlu belajar berpikir bahwa hal-hal yang kita anggap penting itu benar, tapi barangkali belum utuh, belum seluruhnya. Belum seluruhnya. Itu yang menyebabkan apa? Kadang-kadang kita ini kepedean dengan amal-amal soleh kita, seakan-akan gede padahal baru secuil. Umat itu belum bangkit, kenapa? Amal-amal kita masih sepele. Kita menganggap ini kita udah pahlawan. Jadi jangan memperbesar amal-amal kita. 3, kemajuan tidak terjadi sekejap. Sunnatu tadarruj. Tapi dengan akumulasi karya. Nggak bisa kita ingin membangun umat yang maju. Pokoknya hari ini setelah dengar kajian kita fokus bagaimana membangun umat, tahun depan jadi gitu kan, nggak bisa. Umat itu butuh waktu yang panjang. Nabi Muhammad membangun umat berapa tahun? 23 tahun Nabi Muhammad itu membangun umat baru. Itu pun 23 tahun itu yang terbangun oleh Nabi itu adalah core generation, generasi inti, generasi sahabat yang paling utama. Sebagian generasi yang lain itu ada yang belum kuat imannya, masih ada orang munafik, bahkan sebagian besar nih, sebagian besar umat Islam yang sudah masuk Islam ketika Fatu Mekah itu murtad lagi ketika Nabi Muhammad meninggal gitu kan. Itu murtad lagi, tapi untung Nabi Muhammad sudah mencetak generasi, jumlahnya tidak terlalu banyak. Perang Badar itu cuma 313, perang Uhud cuma 700, perang Azab cuma 3000. Ketika Fatu Mekah 10.000, itu sudah campur-campur. Jadi umat yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu core-nya, intinya sedikit, tapi itulah umat yang paling kuat. Umat yang paling bertahan ketika yang lain murtad. Nah, umat inilah yang memerangi orang-orang murtad ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang-orang seperti inilah yang dibangun oleh Rasulullah. Kapan terjadi? Ketika umat Islam itu di mana-mana menyebar, kuat, bahkan umat Islam itu bisa menaklukkan Konstantinopel seperti dalam mimpi Rasulullah. Berapa lama waktunya? 8 abad, bayangkan. Nah, artinya apa? Kita ini perlu waktu yang panjang, jangan terburu-buru ingin membangun umat. Kita harus cepat, akseleratif, tapi jangan terburu-buru melihat hasil. Ini penting nomor 3 ini. Kalau kita ini tidak sabar melihat proses, kita ini gampang down, gampang depresi. Capek emang nggak bangun umat, itu ceramah nggak poe itu kan, dakwah terus-terusan tapi nggak berubah-berubah, bodoh terus umat. Nah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh marah-marah, nggak boleh marahin umat, nggak boleh juga nyalahin umat dikit-dikit. Harus sabar, umat itu perlu diedukasi sedikit demi sedikit, tidak akan langsung berubah. 4 dan 5 rumit ya, saya lewat aja. Itu kaidah-kaidah awalnya. Nah, sekarang di antara penulis ulama yang fokus membahas tentang apa sih syarat-syarat kemajuan peradaban adalah Ibnu Khaldun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rum, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah menciptakan keadaan manusia itu dalam kondisi lemah, kemudian menjadikan dari kondisi lemah itu jadi kuat, setelah itu lemah lagi. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ini adalah tentang fenomena usia manusia. Kita dilahirkan dalam kondisi lemah, bayi tidak berdaya, makin lama makin kokoh, kuat. Setelah kuat apa yang terjadi? Lemah lagi, renta, dan akhirnya meninggal. Kata Ibnu Khaldun, usia sebuah negara, sebuah umat itu mirip dengan usia manusia. Ada zaman kelahiran lemah banget. Setelah itu zaman pertumbuhan sampai kuat, peradabannya jaya. Setelah peradabannya jaya, nanti umat itu akan makin lemah, makin mundur, dan akhirnya bubar dan hancur. Selalu seperti itu. Dan kata Ibnu Khaldun, kurang lebih masa sebuah umat itu dari mulai awal sampai maju, kurang lebih biasanya usia 1 generasi, kurang lebih 1 abad. 80 sampai 100 tahun. Nah, Ibnu Khaldun meneliti hasil pengamatan Ibnu Khaldun dari berbagai kerajaan, akhirnya beliau menyimpulkan biasanya ini tidak mutlak, tidak 100% seperti hukum termodinamika atau hukum gravitasi. Ini kan hukum sosial, tidak mutlak 100%. Tapi kira-kira kata Ibnu Khaldun, setiap umat itu akan melewati tahapan-tahapan ini.
Pertama, Taur al-Zifr atau tahapan awal. Yang kedua, Taur al-Istibdad wal infirad bisultah. Zaman-zaman ketika sebuah umat itu berkuasa. Yang keempat, Taur ar-Rahah wal Tuma'nina. Zaman-zaman ketika sebuah umat itu santai dan nyaman dan alay. Zaman ketiga. Zaman keempat, Taur al-Inqirad wal Israf. Zaman kemunduran dan zaman pemborosan. Jadi kata Ibnu Khaldun, sebuah umat itu biasanya diawali dengan cita-cita besar, diawali, setelah itu naik, kuat, jaya, setelah jaya. Nah, ketika orang itu jaya, sukses, kerja keras atau santai biasanya. Biasanya menikmati kehidupan kan santai. Ketika santai itulah generasi berikutnya mulai lupa dengan perjuangan dan generasi itulah yang tinggal menikmati kesejahteraan. Generasi ini ketika menikmati kesejahteraan boros. Lihat dia tidak ada perjuangan, tidak ada jihad, lupa dengan jihad, lupa dengan pengetahuan. Akhirnya mulai mundur, akhirnya runtuh. Selalu seperti itu. Nanti akan saya bahas bagaimana siklus ini selalu berulang di setiap peradaban. Ini yang kata Ibnu Khaldun disebut sebagai siklus sejarah. Teori Ibnu Khaldun ini, Bapak Ibu, ini digunakan oleh banyak sekali sejarawan, banyak sekali oleh ilmuwan sosial seluruh dunia. Bukan hanya di dunia Islam, bahkan di dunia Barat juga. Ini banyak dipakai. Kenapa? Karena ini jitu sekali untuk melihat sebuah bangsa. Apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya adalah kita melihat tentang karakter sebuah generasi. Bangsa Indonesia ini kira-kira sedang ada di posisi mana? Memulai, sedang kuat, atau sedang santai? Hati-hati. Kalau sudah santai akan kemana masuknya zamannya? Runtuh. Dulu bayangin ya, orang-orang yang merebut kemerdekaan itu melihat merah putih itu merdeka langsung itu kan, semangat, antusias itu kan. Lalu setelah zaman mereka, zaman-zaman orang tua kita, zaman-zaman yang kelahiran tahun 50-an, 60-an itu kan, mereka benar-benar berjuang keras itu kan. Bagaimana telekomunikasi susah, transportasi susah, merihlah bahasa Sundanya itu. Lalu ketika tiba-tiba generasi milenial, generasi yang baru ini lahir dalam kesejahteraan, lalu juga ada teknologi, ada gadget, nah kita lupa dengan perjuangan. Nasionalisme kita lupa. Isu-isu tentang nasional siapa yang memikirkan kira-kira? Isu tentang kebakaran hutan siapa yang mikirin? Isu tentang Natuna juga kita cuek, siapa yang mikirin? Ketika generasi itu sudah mulai santai, nah itu pertanda, warning. Generasi itu akan menuju kemana? Puncak atau mundur? Mundur. Itu yang namanya siklus. Jadi siklus ini kita fahami agar apa? Agar kita hati-hati. Kalau generasi itu sudah sampai pada zaman tenang, nyantai, buru-buru dibalikin lagi agar generasi itu menjadi generasi yang kuat. Jangan sampai terus-terusan santai akhirnya mundur. Karena siklus ini pasti. Kayak gini siklusnya. Selalu seperti ini. Lihat puncak itu. Kalau sudah sampai puncak pasti apa? Belum tentu kalau gunung Tangkuban Perahu lurus dulu kan. Kalau sudah sampai puncak biasanya turun. Nanti kalau kita sudah mulai puncak santai hati-hati biasanya turun. Ini pelajarannya. Ini masih teori ya, akan saya jelaskan prakteknya sedikit lagi. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sebuah umat itu akan maju, akan bangkit kalau mereka punya asobiyah. Asobiyah itu kadang diterjemahkan fanatisme suku, bukan itu sebetulnya. Asobiyah itu al-tadamun al-ijtima'i atau solidaritas sosial. Bahasa gampangnya mah gini. Bahasa gampangnya mah kecintaan terhadap negeri ya itu. Asobiyah itu bahasa gampangnya. Jadi lihat, setiap umat manapun, umat muslim ataupun umat ateis, ketika mereka memiliki kecintaan terhadap negeri, umat itu akan bangkit. Contoh misalnya umat yang akan bangkit itu. Ketika Rasulullah SAW itu membangun kecintaan, kita lahir di sini, kita perlu membangun umat Islam dari sini, dari Mekah, dari Madinah, dari Jazirah Arab, bangkit tuh soliditas masyarakat Arab. Para sahabat itu mayoritas orang Arab, yang non Arab itu sedikit. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, tapi mayoritas dari Arab. Mereka membangun dari bangsa Arab dulu, setelah itu ekspansi ke seluruh dunia. Solidaritasnya kuat, mereka mencintai bangsanya sendiri, mencintai agamanya. Contoh lain misalnya ya, ketika negara misalnya Daulah Utsmaniyah, umat Islam itu di zaman Daulah Abbasiyah di abad ke-13 itu hancur lebur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya mengerikan, lebih parah, lebih dahsyat dibanding pembantaian yang ada di Uighur
penganiayaan yang ada di Uyghur lebih parah lagi. Umat Islam di Baghdad itu di bumi hanguskan oleh suku namanya suku apa? Suku apa yang ada tahu nggak? Mongol, suku Mongol, keturunannya Genghis Khan. Cucunya Genghis Khan namanya Hulagu Khan ini menyerang Baghdad, dalam riwayat itu jutaan yang dibantai. Bahkan ada perempuan, jenderal-jenderal perempuan itu bisa menyembelih 100 laki-laki dalam sehari. Darah itu sampai ke mata kaki. Buku-buku dibuang, dibakar, sebagiannya ditenggelamkan di sungai Efrat dan Tigris sampai tintanya itu menghitamkan sungai. Umat Islam hancur. Lalu ketika umat Islam itu hancur, datang lagi pahlawan baru yang akan mengembalikan kebangkitan umat Islam. Ada Muzaffar Qutus, Abu Bahir Baibrus, dan puncaknya nanti datang seorang panglima namanya Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi inilah yang membangun ulang kejayaan Islam di Anatolia, di daerah Turki sekarang. Sampai akhirnya terbangun Daulah Utsmaniyah. Nah, kalau Anda lihat bagaimana spirit nasionalisme Daulah Utsmaniyah zaman dulu sampai hari ini masih kerasa. Dan akhirnya kalau Anda melihat kenapa salah satu, ini bukan semuanya, salah satu faktor kenapa Turki kuat maju adalah itu, kecintaan tanah air. Cinta bangsa, cinta tanah air. Dia tidak rela negerinya hancur, tidak rela negerinya menderita, tidak rela negerinya hina. Itu modal. Ada generasi yang cuek. Ini contoh kecil aja, contoh kecil. Ketika ada konferensi bangsa-bangsa, World Summit, itu para pemimpin negara itu biasa foto-foto kan kayak di Yonas itu. Kan diatur sama fotografernya kan, cheese gitu kan. Diatur, setiap kepala negara itu sudah ada posisinya. Cara untuk mengatur posisi gimana? Disimpan bendera di bawah. Disimpan bendera di bawah. Ketika negara-negara lain melihat bendera, termasuk negara kita yang tercinta, ketika melihat bendera, oh itu bagian saya. Duduk, berdiri aja di situ. Nah, pemimpin Turki siapa? Erdogan kan? Erdogan bukan Erdogan, Erdogan dibacanya. Ketika melihat bendera itu, dia nggak mau lihat ada bendera Turki di bawah. Dia ambil benderanya, dia simpan di lain, disimpan itu. Itu jadi perhatian media saat itu kan, viral beritanya. Itu cuman ekspresi kecil tentang bagaimana izzah, harga diri, kecintaan terhadap negeri. Bendera kertas, cuman penanda aja mereka nggak rela, apalagi negara mereka dijajah, apalagi negara mereka dikeruk minyaknya oleh orang lain, energinya oleh orang lain, dicaplok oleh misalnya orang asing, perusahaan-perusahaan asing bercokol di sana, mereka nggak mau gitu, nggak akan ridho orang kayak gitu. Jadi itu salah satu faktor. Ingat tadi apa pelajarannya? Tidak ada faktor tunggal. Nggak boleh kita bilang kalau ingin maju perlu nasionalis. Nah itu yang sering dibilang oleh beberapa kawan-kawan kita yang super nasionalis. Kunci kemajuan nasionalisme. Itu penting, tapi bukan segala-galanya. Tapi itu salah satu faktor aja. Rasulullah ya, Turki, apalagi Amerika, sama Amerika juga. Sebuah bangsa maju kalau mereka punya kecintaan terhadap negerinya. Nah, salah satu yang kita pelajari dari peradaban Amerika adalah mereka mengajarkan ke anak-anak didiknya, ke generasi mudanya, terserah. Zaman dulu ya, bukan sekarang nih. Zaman dulu mereka mengajarkan, terserah kalian ini mau rasnya, mau Afrika, mau kulit hitam, mau kulit kuning, mau kulit merah. Kulit merah itu kulit India ya, kulit kuning itu Cina, Asia Selatan. Kalian mau kulit kuning, merah, hitam, mau kulit putih, we are American. Kata mereka gitu. We have American dream. Mereka menyebut Amerika itu the land of hope, tanah harapan itu kan. Tanah harapan. Jadi mereka membangun spirit. Bagaimana mereka membangun kecintaan terhadap Amerika? Mereka bikin film, mereka bikin museum, mereka menjelaskan sejarahnya dalam bentuk dokumenter yang bagus. Jadi anak-anak muda Amerika itu punya kecintaan terhadap tanah air Amerika. Dan itu sudah benar, itu benar caranya. Benar caranya. Rasulullah itu membangun kecintaan terhadap tanah air, dan mencintai tanah air itu bukan maksiat, bukan haram. Jangan kontradiksikan antara Pancasila dan Quran, enggak kontradiksi. Enggak kontradiktif. Itu Amerika kayak gitu. Lihat bangsa Jerman juga kayak gitu. Lihat bangsa Jepang juga kayak gitu. Artinya ini ada sebuah pola. Ternyata bangsa besar adalah bangsa yang mencintai negerinya. Pertanyaannya sekarang, apakah alasan sebuah masyarakat itu mencintai negeri sama? Beda-beda. Ada yang alasannya mulia, ada alasannya sesat, ada yang alasannya bejat. Itu beda-beda. Yang penting mereka mencintai. Contoh, ada bangsa negeri yang mencintai negerinya itu karena apa? Ras, suku, keluarga. Boleh enggak? Boleh aja bagi mereka. Oh, kita enggak boleh. Dan apakah mereka akan maju kalau kayak gitu? Betul akan maju. Tapi ini salah, alasan yang salah. Contohnya ketika Hitler
Hitler itu punya partai apa namanya? Nazi ya, Nazi, bukan nasi gitu kan. Yang saya ingat nasi. Nazi. Dia punya partai Nazi. Dia ingin dengan partai Nazi ini dia ingin mengembalikan kejayaan Jerman, bahkan dia ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Jerman zaman dulu. Dia menyebutnya the Third Reich, imperium ketiga. Nah, dia mempunyai pandangan kalau kita ingin menjadi bangkit, kita harus memastikan bahwa ras kita harus menjadi ras yang unggul dengan cara menjajah negeri lain, menguasai dunia. Jadi, apakah Hitler tidak mencintai tanah air? Cinta banget. Jadi Hitler itu membangun nasionalisme, membangun kecintaan terhadap tanah air dengan cara apa? Ras, sentimen ras. Bangkit Jerman, menjajah dan menang di awal-awal, walaupun di akhirnya kalah. Itu Jerman. Ada lagi negara-negara yang membangunnya dari ras itu banyak. India dari bangsa sebagai bangsa India, walaupun banyak ras-ras di sana itu. Ada juga yang membangun solidaritas itu dari nasionalisme murni seperti Amerika. Kita dipersatukan kata Amerika karena sama-sama dijajah Inggris, mereka akhirnya bersatu. Mirip dengan Indonesia sebetulnya. Amerika itu dipersatukan karena sama-sama koloni-koloni mereka dijajah Inggris. Akhirnya mereka bersatu oleh nasionalisme. Nah, ada juga umat-umat yang bersatu itu karena alasan agama. Contohnya apa? Umat Islam. Umat Islam itu kalian muhajirin, kalian ansor, kalian Bani Adi, Bani Umayyah, kalian Bani Makhzum, semuanya sama rata. Yang penting punya akidah yang sama. La fadla bainal Arabi wa ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab kecuali dengan ketakwaannya saja. Jadi Rasulullah mengajarkan bangun kecintaan terhadap tanah air, tapi asasnya apa? Asasnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah selain muslim yang membangun kekuatan bangsanya dari agama? Ada. Misalnya apa? Israel. Israel itu mereka sekuler banget, tapi ketika mereka itu ingin membangun negara, apa isu yang digunakan? Mengembalikan kejayaan orang-orang Yahudi. Mereka bikin organisasi Zionism dengan bapak Zionismenya Theodor Herzl. Mereka membangun negara Israel yang kuat dengan alasan agama, walaupun tokoh-tokohnya itu nggak beragama. Nah, apa artinya pelajarannya coba? Bagi bangsa Indonesia, kalau kita lihat sejarah Indonesia, mayoritas umat beragama di Indonesia, perjuangan ulama-ulama Indonesia, kita bisa mengatakan bangsa kita ini bisa kuat kalau bangsa ini mencintai apa? Sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu pemersatunya gitu kan. Kita mungkin partainya berbeda. Kita mungkin ormasnya berbeda, jamaahnya berbeda, lembaganya berbeda. Tapi kalau sama-sama kita punya akidah yang sama, punya Tuhan yang sama, punya Nabi yang sama, nah inilah menjadi modal kita untuk membuat bangsa ini bersatu. Jadi jangan terombang-ambing, jangan kebawa-bawa oleh isu Bapak Ibu, oleh hoax bahwa apa? Islam itu memecah belah NKRI, Islam ini menjadi sumber perpecahan, Islam ini menjadi sumber ketidakamanan nasional. Jangan percaya, kenapa? Justru ketika umat Islam itu berakidahnya kuat, ketika umat Islam itu berukhuwah, lihat nih ukhuwahnya. Kalau ada sebuah komplek perumahan yang dihuni oleh 1000 warga. 1000 warga ini, misalnya nih, 1000 warga Muslim, ada 10 Kristen, 10 Hindu, 10 Buddha, 10 kakak itu kan. Yang 1000 kakaknya Muslim. Jangan dulu anggap yang lain-lain ini. Yang Muslim aja, 1000 orang ini berukhuwah erat, harmonis. Kira-kira komplek itu harmonis nggak? Harmonis nggak? Ya kan? Tapi mereka itu harmonisnya dengan alasan agama. Komplek ini harmonisnya gara-gara Islam. Saya berukhuwah harmonis karena sama-sama kita saudara lah, kita akhi, kita ikhwan nih, kita akhwat semua, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara, komplek itu akan makmur nggak? Akan harmonis. Karena kenapa? Karena mayoritasnya akur. Nah, bayangkan bangsa ini yang menjadi mayoritas siapa? Muslim. Jadi sebetulnya gampang. Kenapa orang bingung bagaimana membuat Indonesia ini bangkit, bagaimana membuat solidaritas, bagaimana membuat spirit nasionalisme? Gampang. Bikin umat Islam bersatu, bikin umat Islam berukhuwah, Indonesia itu kuat. Anda lihat sebaliknya nih. Ini asobiah, ini solidaritas. Nah, sekarang sebaliknya, bangsa yang tidak memiliki solidaritas akan hancur, pasti. Bangsa sebuah negara yang masyarakatnya itu perang terus,
itu akan hancur. Di Irak lihat hancur itu kan, perang saudara itu kan. Di Bahrain, di Lebanon itu kan perang sama rakyat itu kan, blok-blokan, hancur. Negeri-negeri yang masyarakat itu perang terus hancur, perang saudara itu. Tapi akan saya jelaskan soal perpecahan itu nanti ya, 2 minggu lagi tentang sebab-sebab kemunduran peradaban. Ini artinya Bapak Ibu, satu poin kita sudah paham bahwa syarat sebuah bangsa itu maju kuat, apa yang pertama? Punya kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air, terhadap bangsa dibangun dengan landasan apa? Agama, bukan landasan nasionalisme yang kosong, bukan landasan suku, bukan landasan ras. Itu yang pertama kawan-kawan. Yang kedua sekarang pelajaran yang lain. Pelajaran lain diberikan oleh seorang ahli sejarah namanya Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini ahli sejarah yang sangat terpengaruh oleh gurunya nih, guru walaupun nggak pernah ketemu, oleh Ibnu Khaldun. Arnold Toynbee ini sejarawan Inggris dan dia meneliti tentang peradaban-peradaban yang ada. Dia menulis buku ensiklopedia tebal, judulnya A Study of History. Studi tentang sejarah, tebal sekali. Saya punya beberapa jilidnya. Nah, dia mengatakan gini, sebuah masyarakat itu juga akan maju kalau masyarakat itu terbiasa kerja keras ditantang oleh masalah-masalah yang berat. Jadi sebaliknya yang kita bayangkan. Masih ingat tadi nih kaidah-kaidahnya ini? Zaman itu zaman mulai nol, lalu zaman kekuatan, setelah itu zaman kenyamanan, setelah nyaman keruntuhan. Jadi yang membuat masyarakat itu keropos, hancur, malas, masalah atau kenyamanan? Kenyamanan. Nah, Arnold Toynbee meneliti hal itu, bahwa dia bilang ada sebuah masyarakat itu yang ditantang oleh masyarakat oleh tantangan yang berat. Ada 3 tipe tantangan. Ini bahasa Inggris semua ya, type. Ada 3 tipe. Ada tantangan itu tantangan alam, geografi, tantangan kekurangan makanan, kekurangan air. Ada tantangan yang ekstrim sulit, ada yang ekstrim gampang, ada tantangan yang mengundang kreativitas. Contoh, tantangan yang ekstrim sulit itu membuat masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, masyarakat kutub. Peradaban di kutub dari zaman bahula sampai hari ini gitu-gitu aja kan. Tidak ada teknologi yang super canggih masyarakatnya. Hanya ada camp-camp, hanya ada kantor-kantor yang sangat teknologi, perwakilan negara, tapi masyarakat asli di sana ya zaman dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Kenapa? Tantangannya ekstrim, dingin, salju, kutub, Eskimo gitu kan. Jadi itu nggak bisa dilawan. Ada tantangan ekstrim, super panas sekali, ya susah kehidupan orang di situ. Nah, masyarakat seperti itu tidak akan maju. Jadi ternyata Arnold Toynbee juga menjelaskan, ternyata yang membuat masyarakat maju mundur itu bukan hanya kita, tapi ada faktor apa? Faktor lingkungan. Itu jarang kita bahas. Nah, yang kedua, ada tantangan yang super gampang banget. Makanan serba ada, itu kan, cai herang, itu kan, air terjun ngagolontor di mana-mana, itu kan. Apalagi sok, hujan sekedik, itu kan, tumbuh di mana-mana, itu kan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman misalnya, nggak tahu negara mana itu. Biasanya kata Arnold Toynbee, negara yang dimanjakan oleh semua kesejahteraan alam biasanya itu malas dan tidak maju. Nggak tahu ada yang kesini atau enggak. Biasanya gitu. Nah, coba lihat. Sebelum melihat negara, sebelum melihat masyarakat, lihat diri bapak-bapak sendiri. Bapak-bapak yang ada di sini sekarang ini, alhamdulillah orang-orang sukses ya. Bisa punya rumah di kota baru, punya kendaraan, punya karir yang hebat. Lihat diri bapak sendiri. Bapak bekerja keras waktu kecil, waktu remaja, merih, berjuang, merangkak dari kecil. Sukses Pak, punya kendaraan, punya staf, punya pembantu, punya harta. Lalu anak-anak lahir udah punya mobil, 10 mobilnya. Udah punya rumah 3 kapling. Lalu punya staf. Apa yang dilakukan anak-anak? Santai Bu, ngegame, PUBG itu kan, Mobile Legend itu kan. Walaupun tidak haram ya kayak gitu, tapi semua yang dilakukan oleh anak-anak itu berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu dan bapak waktu remaja kan. Ibu dan bapak ingin dapat uang 1.000 perak, kerja keras. Sekarang ingin dapat 100.000, merengek, nangis, begitu nangis, jep, iya 100.000. Beda mentalnya Bu ketika gede. Nah, masyarakat yang dimanjakan oleh alam, apa hasilnya? Biasanya malas. Lalu bagaimana masyarakat yang akan maju itu? Nah, itu akan dibahas pada Isya insya Allah.
Insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang tipe-tipe tantangan ya. Jadi teorinya gini, kalau tantangan itu berat, terlalu berat, manusia itu nggak akan bisa bergerak apa-apa, mati kutu. Tapi kalau tantangan itu terlalu gampang, terlalu ringan, artinya dimanjakan, manusia itu cenderung malas. Nah, tantangan seperti apa yang membuat orang itu kreatif? Nah, justru masyarakat yang maju, peradaban itu akan maju kalau masyarakat tersebut mendapatkan tantangan-tantangan yang berat tapi masih bisa dihadapi. Tidak ekstrim. Jadi masyarakat itu akan maju kalau masyarakatnya itu dapat tantangan dan dia menyelesaikan setiap tantangan yang dia hadapi dengan solusi-solusi kreatif. Contohnya gini. Jadi masalah itu kalau ada tantangan itu bukan masalah besar, yang penting gimana kita mengatasinya. Contohnya, masyarakat Belanda. Belanda itu negaranya kecil dan kotanya itu di bawah permukaan laut kan, di bawah permukaan laut. Akibat mereka itu lahannya kecil, akhirnya mereka mengembangkan kemampuan bagaimana membuat dam, bendungan-bendungan, lalu mereka bikin kanal-kanal, dialirkan sungai-sungai tersebut, bahkan bendungannya dipakai untuk apa? Sebagai sarana pembangkit tenaga listrik. Dari apa? Dari bendungan, dari bendungan-bendungan yang membendung apa? Reklamasi dengan membendung laut gitu kan, dan mereka mengeruk menjadikan laut itu menjadi daratan. Jadi Allah berikan mereka tantangan daerah yang kecil, mereka jadi kreatif. Jadi di antara semua negara Eropa, negara yang paling mengerti cara mengelola laut itu Belanda. Yang kedua misalnya, Belanda itu negaranya kecil. Karena negaranya kecil, maka masyarakat Belanda itu tidak akan bisa tinggal hanya di Belanda, harus keliling dunia karena kecil banget negaranya. Dan kalau mereka ingin keliling dunia, mereka butuh bahasa apa? Butuh bahasa Inggris. Karena negara mereka kecil, maka mereka merasa wajib butuh belajar bahasa Inggris. Karena kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, mau gimana keliling dunianya kan? Bahasa Belanda itu susah banget, konsonannya banyak banget bahasa Belanda itu. Jadi kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat lain. Jadi ketika mereka dapat tantangan, mereka jawab tantangannya dengan solusi. Dengan solusi. Mereka punya banyak angin. Angin itu masalah Pak. Di tol-tol Belanda itu kalau mereka tidak membangun benteng-benteng di jalan tolnya, itu nggak terbang itu mobil itu, saking gedenya anginnya itu. Terbang apalagi mobil-mobil kita ya. Avanza, Livida ngapung dijamin itu kan. Kalau dipakai di jalan tol Belanda itu. Anginnya gede, itu masalah nggak? Masalah. Apa yang dilakukan? Bikin kincir kan. Kincir itu menjadi sumber energi. Nah artinya apa? Maksudnya karena Arnold Toynbee itu, masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang punya banyak masalah, tantangan, biasa aja, jangan dianggap stres. Tapi mereka menghadapi masalah itu dengan solusi-solusi kreatif. Ini pelajaran bagi para pemimpin. Kalau pemimpin itu sudah punya banyak masalah di kantor, di perusahaan, artinya bakal maju. Kenapa? Allah sedang mendidik Anda agar apa? Agar kuat. Kalau bangsa ini punya banyak masalah, Allah sedang mendidik kita agar kita kuat. Kalau Anda banyak utang, kerja keras gitu kan. Kalau Anda ini banyak masalah, artinya Allah sedang menaikkan kelas kita. Karena Allah tidak akan memberikan masalah ke anak-anak kecil, ke bayi enggak akan. Bayi itu masalahnya apa? Air susu telat datang gitu kan. Datang ibu kan. Walaupun lagi tidur. Anak SD apa masalahnya? Masalahnya pensil hilang gitu kan, dipukul teman gitu kan. Enggak akan dipukul sama preman, enggak akan gitu kan. Tapi udah gede, masalah makin banyak, naik tingkat. Jadi ini adalah pelajaran untuk menjadi apa? Positif thinker, menjadi orang yang berpikir positif. Masalah-masalah itu tidak membuat sebuah bangsa lemah. Justru ketika sebuah negeri itu punya kekurangan pangan, kekurangan pertanian, mereka mikir gimana caranya saya punya makanan yang banyak walaupun saya nggak punya pertanian. Mereka kreatif menciptakan produk-produk, mereka menciptakan lembaga-lembaga pertanian, mereka menciptakan riset pertanian sehingga lahan yang sedikit itu menghasilkan pangan yang banyak. Itu namanya intensifikasi. Contoh kecil lah gini. Kita punya banyak coklat kan? Coklat rasanya pahit atau manis? Pahit kan, bukan manis kan? Tapi Swiss punya coklat nggak? Itu nggak punya coklat. Kita nggak punya coklat, gimana caranya kita bisa menjadi produsen coklat? Itu nggak masuk akal itu. Itu nggak masuk akal.
nggak punya pohon coklat bisa menjadi produsen coklat seluruh dunia. Nah, coba kalau Anda lihat, coklat paling enak coklat Swiss kan? Beda dengan coklat yang di Indonesia. Namanya nggak disebut lah. Pokoknya awalnya silver, belakangnya ratu. Jadi ketika saya pulang tuh batuk langsung, kenapa? Gula banget ini, gula itu kan. Tapi itu bikin saya mikir, kita punya coklat, punya alam, tapi karena kita ini nih kecenderungan. Maksudnya itu hati-hati. Kalau kita tuh diberikan kenyamanan, fasilitas yang terlalu banyak, kita jadi apa? Malas. Orang lain tidak punya coklat, tidak punya fasilitas, mikir gimana caranya kita bisa jual coklat walaupun kita nggak punya coklat. Dibelilah coklat dengan harga yang sangat murah dari negeri-negeri Afrika, dari negeri-negeri Asia Tenggara, dari negeri-negeri tropis. Dibelilah coklat dengan harga yang murah, diproduksi di sana, dicampur dengan zat-zat kimia, dengan penemuan-penemuan, saya nggak ngerti lah ilmu yang kayak gitu ya. Mereka menemukan bagaimana porsi yang sangat enak, bikin brand, bikin iklan, dijual ke seluruh dunia, dijual di toko-toko, di geria di mana-mana dengan harga yang udah puluhan kali lipat. Itu contoh. Jadi, ketika tidak ada kekayaan alam, berpikir kreatif. Ketika ada kekayaan alam, hati-hati, jangan sampai malas. Contoh lagi, walaupun nanti akan saya jelaskan di dua minggu ke depan tentang kemalasan itu kan. Ketika sebuah negeri Allah takdirkan punya minyak yang sangat banyak, apa yang terjadi? Jualan, jadi tukang minyak gitu kan. Tukang minyak bedanya itu minyak jelantah, ini minyak ribuan barel gitu kan per hari. Bedanya itu aja, kaya. Jadi kemarin ada di forum ada yang nanya ke saya, gimana menurut pendapat Kang El tentang negara-negara yang super kaya dengan minyak, dengan di Timur Tengah yang akan menjadi pusat-pusat peradaban. Saya bilang bukan pusat peradaban, itu pasar-pasar besar. Kenapa? Karena yang menciptakan, yang berinovasi, yang bikin bukan orang-orang dari negeri tersebut, tapi orang lain yang bikin produk-produk canggih dijual di sana, dikumpulkan di sana, bikin bangunan di sana. Ketika minyak habis, apa yang terjadi? Mereka tidak akan mampu menyalakan lampu di Burj Khalifa itu. Burj Khalifa itu menara paling tinggi di dunia sekarang. Mereka nggak akan mampu bayar listrik untuk itu tuh ketika mereka kehilangan minyak. Kenapa? Karena mereka ketika dimanjakan oleh alam cenderung malas. Ini adalah pelajaran untuk optimis melihat masalah. Jadi bangsa besar, bangsa yang akan maju adalah bangsa yang masalahnya banyak tapi ngapain? Dia hadapi. Atau ketika bangsa itu mempunyai kesejahteraan alam yang luar biasa tapi dia inovasi terus. Justru sebaliknya kawan-kawan. Logikanya dibalik gini, kalau tidak punya aset saja kita harus maju, apalagi punya aset. Kalau mereka tidak punya pangan, tidak punya pertanian, mereka bisa menciptakan hal-hal yang canggih, bisa memproduksi, kita yang punya aset harusnya bisa memberi surplus. Itulah yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pelajaran kedua nih, pelajaran bagi para pengusaha atau cara pengusaha. Target seorang pengusaha muslim itu bukan omset jutaan, bukan miliaran, triliunan. Kenapa? Target kita itu bukan buat perut sendiri, bukan buat komplek, bukan buat kota. Target kita adalah rahmatan lil alamin. Target Nabi Yusuf bukan sekedar mensejahterakan Mesir. Jadi kalau ada menteri pertanian ngomong gini misalnya ya, atau presiden ngomong gini, pokoknya target negeri bangsa ini insya Allah kita harus mandiri secara pangan. Kecil banget mandiri secara pangan. Target Nabi Yusuf itu bukan mandiri pangan apa? Surplus untuk memberi ke negeri lain. Padahal sedang paceklik. Saking surplusnya negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain disuplai oleh Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir itu. Itu target seorang muslim. Diajarkan dalam kisah Yusuf alaihissalam. Jadi baca Al-Quran itu harus menstimulasi apa? Kaidah peradaban agar kita sukses, berdaya, kaya. Bukan buat perut sendiri tapi buat beramal soleh. Nah itu contoh ya. Jadi ini perintah agar apa? Agar umat Islam itu positive thinking melihat masalah. Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang punya banyak masalah tapi mereka hadapi. Bagaimana caranya? Nah caranya kata Arnold Toynbee ada 3. Kita butuh pemimpin yang kuat. Kita butuh segelintir orang-orang elit. Disebutnya itu creative minority. Segelintir orang elit itu adalah kaum intelektual, para pelajar, para mahasiswa, para pejabat, polisi, tentara, para pengusaha, itu orang-orang elit. Jadi kalau orang-orang elitnya itu kreatif, orang-orang hebatnya itu kreatif, nah negara itu akan maju. Yang ketiga,
Mencoba berbagai cara sampai mereka itu menemukan solusi-solusi yang tepat. Jangan berhenti mencoba artinya. Jadi kalau ada masalah itu coba terus berbagai cara sampai kita menemukan golden mean, jalan yang paling emas. Ini versi An-Toynbee. Kita baru dapat 2 ya. Kata Ibnu Khaldun apa tadi? Kecintaan terhadap tanah air, al-asabiyah atau al-izzah atau ghirah fil Islam atau nasionalisme. Yang kedua, positif melihat persoalan masalah dengan cara terus memberikan alternatif solusi. Jadi pesan nih, poin ini bagi anak-anak muda, kita semua anak-anak muda itu jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti menawarkan alternatif solusi walaupun ditolak oleh senior, orang tua, oleh kakak kelas, oleh guru, walaupun ditolak terus. Dan saya kenyang dengan pengalaman seperti itu. Ditolak lagi, dimarahin, dihukum gitu kan, dikeluarkan, kamu ini pembangkang, kamu ini tidak disiplin, macam-macam itu kan. Waktu dari SMA, kuliah gitu terus. Itulah saatnya ketika kita di usia muda terus menerus mencoba menawarkan solusi-solusi alternatif. Ini ada kekurangan akhlak, gini alternatifnya. Ini ada masyarakat yang kurang literasinya, gini solusinya. Coba terus. Belum tentu berhasil sekali 2 kali, 1000 kali mungkin udah baru berhasil caranya. Jadi jangan berhenti mencoba. Kalau ada anak muda cemen gitu kan, baru ditolak proyeknya, baru bikin 3 event gagal. Kayaknya saya tidak berbakat ya menjadi seorang pemimpin. Bikin 10 event, gagal terus 10 event itu berantakan, defisit, tidak surplus. Bahkan pemilihnya sedikit. Kayaknya saya tidak akan bisa menjadi dai ya, tidak akan menjadi pengubah ya. Jangan cemen jadi pemuda. Coba terus, ada masalah hadapi. Bahkan saya menantang anak-anak muda itu ikutan organisasi, bikin organisasi yang tidak punya uang, yang tidak punya aset, yang tidak punya fasilitas. Kenapa? Anda akan dilatih bagaimana mencari jaringan, bagaimana membuat proposal yang bagus, bagaimana Anda mengefisiensikan dana. Jangan ikutan organisasi yang ada dana dari pemerintah 1 miliar. Ya gampang lah kayak gitu. Ada uang, ada barang, gampang kalau kayak gitu. Justru kalau Anda ingin melatih kemampuan diri, ingin maju, kan kita lagi bicara kemajuan kan. Ingin maju, cari masalah gitu kan. Jadilah anak-anak muda yang cari masalah, tapi tidak membahayakan gitu kan. Kenapa? Karena kemampuan kita itu bertumbuh dengan apa? Dengan tantangan. Ini kata An-Toynbee. Berikutnya sekarang ada ulama lain. Kalau ini ulama bukan An-Toynbee? Ulama bukan? Apa bedanya ulama dengan saintis? Ada yang tahu nggak? Saya pernah menjelaskan kalau nggak salah. Siapa yang tahu bedanya ulama dan saintis? Nggak tahu ya? Nah, ulama itu bahasa Arab, saintis itu bahasa Inggris, itu bedanya. Sama aja, al-ilm dari ilm itu sains. Yang ketiga ada ilmuwan, saintis ataupun cendekiawan namanya Malik bin Nabi. Beliau ini orang Aljazair, lahir 1905, meninggal 1973. Dia sebetulnya ahli elektronik. Ini anak-anak IPA banget gitu kan. Bukan ahli peradaban awalnya. Orang elektronik, lalu dia banyak mengkaji tentang tema-tema peradaban, menulis, dan dia pindah ke Perancis, tinggal di Perancis, menulislah karya-karyanya dalam bahasa Perancis sebagian besarnya. Lalu Malik bin Nabi ini menawarkan sebuah konsep bahwa gini, sebuah masyarakat itu akan bangkit kalau mereka memiliki 4 unsur. 3 unsur utama dan 1 unsur tambahan dia bilang. 3 unsur utama itu dia bilang manusia, tanah, dan waktu. Apa maknanya? Peradaban itu akan maju kalau manusianya berkualitas intinya. Yang kedua, kalau mereka punya kekayaan geografis, sama nggak dengan ini? Mirip nih. Kalau manusia itu punya peluang potensi secara geografis. Yang ketiga, kalau manusia-manusianya itu benar-benar disiplin, konsisten, dan efisien memanfaatkan waktu. Peduli dengan waktu. On time, disiplin, perencanaan. Dia sangat detail soal waktu. Itu 3 syarat kebangkitan menurut Malik bin Nabi. Tapi kata Malik bin Nabi, sebuah bangsa masyarakat itu akan jauh lebih maju kalau ditambah yang keempat, yaitu ada spirit agama. Cocok nggak dengan yang dibilang ini oleh Ibnu Khaldun? Kenapa? Karena Malik bin Nabi ini kurang lebih merangkum teori-teori Ibnu Khaldun, An-Toynbee, dan pemikir-pemikir sebelumnya. Jadi menurut saya ini sangat komprehensif dan matang. Jadi ada 3 syarat dan 1 tambahannya. Kenapa tambahannya ini tidak selalu harus ada? Karena kalau punya 3 ini udah bisa sukses. Masyarakat ateis, tidak percaya Tuhan, tapi mereka disiplin dengan waktu, punya kekayaan alam dan dimanfaatkan, dan mereka jadi disiplin dan jadi kreatif, plus manusia berkualitas, maju enggak?
maju walaupun ateis, tapi tetap di akhirat akan masuk neraka. Kan kita kan bukan hanya membangun peradaban dunia, kita ingin masuk surga. Jadi Malik bin Nabi juga realistis bahwa sebuah bangsa itu akan maju dengan 3 hal. Walaupun dia percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, dia akan maju. Tapi bagi masyarakat yang percaya Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat majunya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu, bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu membangun generasi ketika beliau jadi nabi, disebutnya zaman apa itu? Tahu artinya zaman jahiliyah? Bukan zaman yang malas, jahiliyah itu 0, minus. Akhlaknya rusak, pemikirannya rusak, politik terbelakang, lalu juga militernya juga lemah, ini minus banget. Dari kondisi minus seperti itu Rasulullah membangun umat dalam 23 tahun, cepat sekali. Itulah yang namanya unsur agama Islam. Kalau Nabi Muhammad hanya mendidik, training, lalu juga memanfaatkan geografi, mengajarkan disiplin waktu, nggak akan jadi itu 23 tahun. Tapi ada unsur agama Islam inilah yang mempercepat. Nah sekarang saya ingin membahas 1 poin. Karena ini pembahasannya 1 poin ini tuh bisa dibahas 1 jam full ini. Sejam. Siap 4 jam sampai tahajud kita? Saya akan bahas 1 poin saja tentang manusia. Tentang apa? Jelema. Do you know jelema? Human. Manusia. Oke, di antara syarat kebangkitan itu kita perlu memiliki manusia yang punya kualitas. Nah, ini manusia ya. Nah, manusia ini ketika dibedah, dibongkar, ternyata ada unsur-unsur. Ketika dibongkar, ada lapisan-lapisannya. Yang pertama adalah pemikiran, yang kedua interaksi atau al-alam al-ilaqat, yang ketiga adalah alam materi, al-alam al-asya. Nah, kata Malik bin Nabi, kalau ingin mengubah manusia, nah, mengubah manusia gini misalnya, kamu nggak bisa bikin handphone, ayo bikin handphone dong. Itu mengubah nggak? Mengubah apa namanya itu? Mengubah alam materi. Indonesia kalau ingin maju kita bikin jalan tol, misalnya di negara lain. Udah disebutin ya dari Indonesia. Kalau ingin maju bikin jalan tol, itu alam apa? Materi. Yuk kita bikin sistem, misalnya sistem perbankan syariah, itu alam apa? Interaksi. Sistem sosial. Yuk kita bikin sistem politik yang akan bisa mengatur sistem pemilu agar jurdil. Itu apa? Alam apa? Interaksi. Nah, ada sini contoh ini contoh interaksi. Misalnya kita bikin sistem alam interaksi nih ya. Interaksi antar manusia agar tidak saling menzolimi, kita pasang CCTV. Pasang CCTV lalu juga pengawasan, itu interaksi kan? Atau paling gampang deh ini nih. Paling gampang fingerprint. Kita menggunakan fingerprint agar orang ngapain? Pagi-pagi datang, disiplin kan? Tepat waktu. Itu alam interaksi. Nah, kita udah pasang fingerprint semuanya. Kalau orang tidak disiplin gimana caranya? Tahu gampang caranya. Bikin fingerprint, saya bukan kasih tahu nih ya. Di plastik gitu kan. Nah, suruh teman nanti di scan bisa itu. Jadi fingerprint kita masuknya ke plastik mika gitu kan. Itu bisa. Ting gitu kan, kita absen. Kita masih ngeringkuk tidur di rumah gitu kan. Itu bisa. Jadi artinya ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Kenapa? Karena pikiran manusia belum diubah. Contoh kecil, saya pernah bicara nggak di sini tentang sampah itu? Pernah bicara ya? Sekali lagi contoh ini ya. Contoh. Anda kalau pernah melihat fenomena, dan ini bukan sekali 2 kali. Ini fenomena ini sering saya lihat. Mobil-mobil bagus, hebat, buka jendela di jalan tol, buang sampah. Kenapa? Mobil kalau dibuang di dalam mobil kotor, bau. Kalau di jalan nggak apa-apa, bau kotor juga. Kalau banjir bukan urusan saya, itu pemikiran. Mobil itu materi, pinter atau kaya nggak ngaruh ke pemikirannya. Gitu kan. Ada tempat sampah pun, kalau mentalnya itu tidak bersih, buang sampah di pinggir tempat sampah gitu kan. Di tempat sampah itu kan belum ya gitu kan. Contoh nih, contoh pemikiran nih kan. Di restoran fast food, kan berantakan. Kita habis makan setumpuk ini. Cuman setengah meter ada tempat sampah, dibuang nggak ke tempat sampah semua bekas kita atau disimpan? Kenapa disimpan? Mungkin aku akan berpikir, kan udah ada yang kerja, ngapain kerja nggak digaji? Memang ada yang menggaji gitu kan? Ngapain udah kerja masa nggak digaji, masa nggak kerja itu kan nganggur gitu? Nah, Anda punya fisik tidak digunakan, itu amal soleh itu. Seorang muslim itu bukan soal gaji orang lain atau enggak. Bahkan kalaupun sudah kewajiban orang lain, biar saya yang biarsin, saya ingin dapat pahala. Itu pemikiran tuh. Nggak perlu perintah,
wajib menyimpan sampah pada tempatnya. Nggak perlu kayak gitu kalau pemikirannya berubah. Walaupun interaksi itu penting. Maksud saya apa? Kalau orang tidak paham tentang struktur ini luar biasa. Jadi ini bukan omong kosong ya. Tulisan Malik bin Nabi itu saya hanya menukil, saya hanya menjelaskan. Tapi buku-buku Malik bin Nabi itu diteliti oleh ribuan pemikir dunia. Puluhan tahun diteliti, saking apanya? Saking dalam meneliti. Apa buktinya? Buktinya ketika orang tidak paham struktur ini, akhirnya ngaco. Walaupun pintar atau walaupun pemimpin negara, walaupun politisi, pejabat, kalau tidak mengerti struktur perubahan, yang dia bikin itu apa dulu? Ala materi. Ada dulu puisi Rendra, tahu Rendra? Penyair kan? Dia pernah bikin puisi sajak sebatang lisong. Dia bilang, apa gunanya pengetahuan kalau terpisah dari masalah kehidupan? Terus dia bilang gini, mesin-mesin modern yang diimpor tidak cocok bagi para petani, dia bilang. Kenapa? Itu dia sedang mengkritik tentang pembangunan materi, alat-alat, canggih teknologi, tapi masyarakatnya tidak diedukasi. Jadi kalaupun ada barang-barang yang super canggih, kita ngomong peradaban. Kalau orang mikirnya peradaban adalah kemajuan, gedung-gedung bertingkat, bangunan, lift yang sampai ke lantai 200, lalu mobil yang super cepat, 300 km per jam, lalu juga pesawat tanpa awak, canggih-canggih semua. Kalau masyarakatnya tidak bisa pakai, ngapain? Gimana coba kira-kira? Kita akan butuh siapa? Butuh tenaga ahli orang asing, impor. Kita punya traktor-traktor canggih, petani nggak bisa, butuh apa? Butuh konsultan-konsultan orang asing lagi. Kita butuh teknologi yang super canggih, kita nggak bisa makainya, guru-gurunya orang asing lagi. Jadi perubahan itu bukan walaupun itu penting, saya nggak bilang itu nggak penting, kan nggak mau tuh Anda misalnya orang lain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan laptop, dengan komputer i9, Anda pakai komputer DOS gitu kan, atau masih ada nggak sekarang, atau Windows 4 Celeron itu kan, pasti ketinggalan, atau mesin tik atau ditulis tangan kan nggak bisa. Itu penting, tapi yang lebih penting lagi memulai dari apa? Manusia yang memiliki pemikiran canggih, bukan barang. Manusia yang memiliki pemikiran canggih maju, plus materi, plus sistem yang kuat, nah ini baru kemajuan. Makanya tiga-tiganya penting. Tapi di antara tiga-tiganya mana yang didahulukan? Pemikiran. Nah, untuk membahas pemikiran ini perlu saya bahas dengan detail, insya Allah di sesi-sesi berikutnya akan saya bahas soal pemikiran. Tapi intinya gini aja, intinya kalau ingin maju manusianya, perbaiki cara berpikirnya. Kalau cara berpikir diperbaiki, akhlaknya berubah. Akhlaknya berubah, sikapnya berubah, interaksinya berubah. Sebetulnya gitu ya. Ini contoh nih. Di zaman Rasulullah tuh sistem interaksi itu sangat lemah. Sistemnya secara sistem. Tapi akhlak para sahabat, pemikiran itu luhur. Contoh misalnya, ketika azan, barang-barang ditinggalin. Tidak ada pengawasan, tidak ada polisi. Kuat atau lemah sistemnya? Lemah, kuat. Nggak ada pengawasan. Kalau ada yang nyolong siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Kalau ada angin topan atau gimana itu kan, barang berserakan, siapa yang tanggung jawab? Secara sistem lemah. Tapi akhlak sahabat luhur. Jadi karena pemikiran mereka nih, di otak para sahabat itu jujur, surga, khawatir takut dosa, khawatir neraka, ini maksiat. Kita takut nanti tangan kita di akhirat dipotong. Itu pemikiran semua tuh. Itu akidah. Ketika masyarakat itu punya pemikiran yang tinggi, punya akidah, sistem tanpa pengawasan itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena saya jujur tanpa ada pengawasan. Nah, kenapa kita butuh sistem yang kuat? Kita butuh sistem yang kuat saling mengawasi karena kita tidak percaya dengan pemikiran manusia. Misal contoh ya, pemilu nih ya. Nanti akan saya jelaskan di sesi belasan gitu. Tentang pemilu. Di zaman Umar bin Khattab ada pemilu, Pak. Ada pemilihan umum yang terpilih itu Utsman, suara terbanyaknya, voting kayak demokrasi sekarang. Ketika itu ada nggak Banwaslu gitu? Coba diverifikasi dulu, benar nggak yang milih Utsman, keluarga ini, cek, benar nggak itu kan? Nggak ada. Ada satu tim disuruh coba keliling masyarakat Madinah, ditanya satu-satu, tok, assalamualaikum, antum milih Utsman atau Ali? Antum milih Utsman atau Ali? Checklist. Tidak ada pengawasannya Pak, siapa yang memverifikasi ini benar nggak, jujur atau nggak ada. Tapi butuh nggak yang kayak gitu? Nggak butuh, sistemnya lemah, tapi orang-orangnya jujur. Kalau sekarang kayak gitu, ya boro-boro kayak gitu di negara lain gitu ya.
Boro-boro kayak gitu. Ada pengawasan pun bisa dimainkan, apalagi tidak ada interaksi yang kuat. Maksud saya apa? Maksud saya, jadi yang harus jadi prioritas adalah membangun pemikiran masyarakat yang maju. Contoh lagi, satu lagi nih, biar jelas. Ini soal sistem. Di Jerman, di U-Bahn, namanya tuh kereta bawah tanah tuh U-Bahn, bukan Huis, bukan. Namanya U-Bahn. Kalau yang di atas S-Bahn. Nah, di bawah tanah itu, kalau di Jerman itu tidak ada palang, Pak. Kayak di Jakarta kan MRT ada palang ya. Anda masuk ada besinya kan. Tempel, di scan tiketnya kita masuk. Kalau di Jerman tuh nggak ada. Di Perancis ada, di Inggris ada, di Jerman nggak ada. Saya agak heran kok bisa itu. Nanya ke kawan, ini nggak ada yang kontrol. Ya kadang-kadang aja Kang yang kontrol itu polisi. Jadi kalau ada kontrol polisi, nggak ada tiket denda 1 juta misalnya. 1,5 juta denda. Nggak ada tiketnya misal jarak antara dari Dago ke BIP kan dekat kan, jarak cuma 1 menit pakai kereta itu kan, tapi ketika 1 menit itu ada kontrol nggak punya tiket, nah didenda itu bisa sampai 1 juta didendanya, dihukum. Tapi jarang ada kontrol itu, jadi kalau orang cuma 1 stop 2 stop tanpa beli tiket pun nggak masalah. Tapi saya sering melihat orang tengah malam orang Jerman beli dulu tiket, kok sepi nggak ada apa-apa, masukin uang beli tiket. Saya masuk bareng gitu kan. Tapi saya beli tiket juga saya. Masuk bareng gitu kan. Setelah 1 stop dia keluar, saya mikir gitu kan. Orang kayak gini saya kira ini bukan muslim orangnya gitu kan. Tidak baca hadis Rasulullah, tidak baca Al-Quran, mungkin tidak berakidah, mungkin tidak percaya Tuhan gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Artinya apa? Ada pemikiran yang maju, hasil pendidikan yang dia miliki sejak kecil mungkin kan. Ada kedisiplinan, malam-malam misalnya contoh nih, kan kita belajar dari peradaban yang maju kan. Ini soal akhlak nih, soal pemikiran. Lampu merah, malam-malam jam 11 lampu merah itu kan di Jerman itu kan. Dan diam aja, sepi, nggak ada mobil yang lain. Nunggu gitu kan. Kalau kita jangan kan tengah malam gitu kan. Nah ini kuning nih, nah lagi merah nih, dikebut kan. Dikebut. Bisi keburu merah, kamu fase 5 menit lama gitu kan. Nah itu contoh. Sistem atau pemikiran tuh yang salah. Kan pemerintah yang baik hati, rajin menolong dan rajin menabung kan udah memberikan sistem kan. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, udah jelas itu sistem itu kan. Pemikiran manusia yang ngaco itulah yang bikin mereka menerobos, bukan sistem yang salah. Artinya apa? Semuanya perlu dibangun, diawali dari pemikiran, disiplin, rapi, lalu juga jujur. Jepang apalagi soal sikap itu tinggi sekali, walaupun tidak ideal. Ada hal-hal yang nggak bisa kita tiru dari orang Jepang, banyak bahkan. Tapi ada hal yang bisa kita tiru kan, soal respect, soal bersih, soal disiplin. Nah itu adalah alam pemikiran. Jadi kalau ingin membangun sebuah bangsa, bangunlah pemikiran-pemikiran yang maju. Apa itu pemikiran-pemikiran yang maju? Itu perlu saya jelaskan di sesi-sesi yang lain. Saya ingin rangkum apa saja jadi syarat peradaban yang perlu kita bangun sebagai umat Islam. Nah, ada yang berhubungan dengan manusia, ya, manusia, pengetahuan, kritis, inovatif, pemikiran, mentalitas nih. Yang berhubungan dengan pemikiran, pengetahuan, berpikir kritis, inovatif. Yang berhubungan dengan mentalitas tadi apa? Kecintaan terhadap tanah air, kritis, obsesi, punya obsesi. Yang berhubungan dengan sistem tuh, bagaimana membangun ideologi yang kuat, bagaimana sistem itu menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Seperti Amerika yang menanamkan bagi anak-anak kecil, para pemuda mereka, cinta bagi Amerika, bangga dengan Amerika, itu udah benar bagi mereka. Bagi kita salah, kenapa? Kita ikut-ikutan. Dikit-dikit Marvel, dikit-dikit pahlawan superhero gitu kan. Anak kecil ketika berkelahi-berkelahian, apa yang mereka gerakan itu kan? Spider-Man kan nggak ada gitu kan. Misalnya anak kecil, mak lampir kan nggak ada gitu kan. Atau gaya Umar kan nggak ada. Kenapa? Terpengaruh apa? Terpengaruh image yang ditanamkan terus oleh pemerintah bagi anak mudanya, bahkan bagi anak muda seluruh dunia. Itu yang namanya penanaman ideologi, spirit oleh negara seperti Amerika. Rusia pun sama punya kayak gitu, Prancis pun sama. Nah, Muslim Indonesia kita perlu menanamkan, dan Indonesia punya pahlawan yang tidak sedikit, terlalu banyak, tapi pahlawannya terkubur di buku-buku, di perusahaan perpustakaan, di riset, di berkas-berkas, tidak kita baca. Ya lumayan lah, alhamdulillah sekarang ada beberapa tayangan-tayangan film-film tentang tokoh-tokoh nasional. Negara juga bertugas, negara memberikan narasi visi besar, itu penting. Kenapa? Karena harus membangun nasionalisme tadi. Alam juga penting, berpengaruh.
Alam yang sejahtera cenderung memberikan kemalasan. Tapi kalau masyarakatnya kreatif, alam yang sejahtera memberikan apa? Surplus, seperti zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Momentum juga penting. Tadi kata Ibnu Khaldun, kita sedang di zaman awal, di zaman puncak atau di zaman mundur. Ketika kita sudah mulai sejahtera, hati-hati jangan sampai kebablasan sampai akhirnya mundur. Ketika saya sampai puncak, jadikan puncak ini titik nol lagi. Kita menciptakan visi yang lebih besar lagi. Kenapa? Kata pepatah Arab, kullu syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sudah sampai puncak pasti turun. Jadi tahapannya ketika perusahaannya, ini perusahaan contoh ya, perusahaan omset perusahaannya targetnya tahun ini bisa mencapai 10M. Dapat tuh 10M, tahun depan apa yang terjadi? Pasti turun. Kecuali kalau tahun depan dia bikin target 20M, dia akan naik lagi. Jadi titik Januari itu titik nol lagi, mulai lagi gitu terus, gitu terus. Itulah yang terjadi selama berapa kira-kira selama 12 abad peradaban umat Islam. Dari zaman Rasulullah sampai zaman Daulah Abbasiyah, kurvanya itu kalau Bapak lihat gini kurvanya. Naik, nanti ada turun sedikit turunnya. Dikit turun, ada pahlawan baru, naik lagi terus gini. Di zaman Daulah Abbasiyah baru jeleb, tapi nggak sampai jatuh, turun lagi. Ada Daulah Utsmaniyah naik terus puncak. Nah, nanti di abad 20 baru jeleb sampai hari ini di bawah. Sekarang kita sedang naik lagi dikit-dikit. Nah, mengetahui momentum ini, mengetahui kurva ini membuat Anda semua antusias bahwa peradaban Islam itu sebentar lagi akan maju, akan jaya. Tapi tidak cukup dengan teriakan Allahu Akbar, tidak cukup dengan demonstrasi, tidak cukup marah-marah di grup WA. Peradaban Islam itu hanya bisa dibangun kalau kita investasi manusia, sistem, negara yang kuat, dan mengerti bagaimana memanfaatkan alam dan geografi kita. Itu kawan-kawan, sahabat-sahabat, ibu-bapak semua materi yang bisa saya berikan. Dan saya mengundang anak-anak muda yang ingin ikut pembinaan rutin khusus. Selama setahun terakhir saya memberikan pembinaan ini dari Januari sampai Desember, sudah 400 orang. Sekarang saya membuka lagi angkatan 7. Ini ada juga angkatan berapa nih Gus? Angkatan 2, ada beberapa member elite circle saya, 400 orang sekarang, tokoh profesional, dosen, dokter, tentara, mahasiswa, SMA jarang, tapi ada juga SMA. Silakan ikut, nanti insya Allah akan dimulai tanggal 28 Februari selama 10 pekan, setiap hari Jumat, jam 7 malam sampai jam 9 kira-kira. 10 sesi, pematerinya tidak hanya saya, tahun ini akan ada 6 pemateri baru, anak-anak muda yang brilian semua, prestatif. Itu untuk undangan saya. Ingin membaca lebih dalam lagi, ini opsional, boleh untuk baca buku ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.